foto dokumen penutup. Baik. Terima kasih banyak Ayah Bunda sudah merename namanya dan akan kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi oleh Miss Resti. Jadi untuk Miss Resti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Faiza atas waktunya. Saya ucapkan selamat datang ya dan Bunda pada acara Open House tahun 2024 untuk pembukaan tahun ajaran nanti 2005-2026. Tentunya ini masa bulan-bulan ini ayah dan bunda sedang mencari tahu, mencari-cari sekolah mana yang terbaik untuk putra-putrinya ya bunda nanti di jenjang elementary di tahun mendatang ya di tanggal di bulan Juli 2025. Perkenalkan nama saya Miss Resti Trisyana ya dan bunda bisa panggil saya Miss Resti. Saya adalah prinsipal dari elementary. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir pada kegiatan open house ini di sela-sela kesibukan ayah dan bunda tentunya baik yang ada di rumah maupun sedang di kantor. Saya ucapkan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang uh, Prati School khususnya jenjang elementary. Baik, Prati School sendiri ini memiliki jenjang dari preschool, TK, SD dan juga sekarang sudah sampai dengan SMP. Jadi Prati School ini sudah cukup besar dengan memiliki 3 gedung ya Bunda ya, ada gedung A itu untuk TK, gedung B untuk SD, dan gedung C untuk IHS. Dan tentunya untuk kedepannya kami berencana juga akan membuka untuk jenjang SMA. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya share dalam PPT. Bunda, si izin sebentar untuk di-share PPT. Baik, sudah terlihat ya Bapak dan Bunda. Nah, di sini kita tentunya ya dan Bunda yang hadir pada pagi hari ini tentunya ingin mengetahui seperti apa sih gitu kan elementary program di Prabumi School ya. Jadi di sini untuk jenjang elementary sendiri kita sudah dinobatkan sebagai sekolah penggerak dan juga sekolah ramah anak dan kita bekerja sama dengan materi assessment untuk pelaksanaan Cambridge English Assessment. Nah, kalau lebih jelasnya, kita sudah mulai bertanya-tanya apa ya itu Cambridge English Assessment. Saya akan jelaskan lebih lengkap lagi ya Bunda ya. Ya, di sini Prati School adalah sekolah umum ya Bunda. Sekolah umum ini berarti semua agama boleh mendaftar di Prati School dan memang muatan kurikulum kami muatan umum ya untuk mata pelajaran yang umum. Nah, Prati School ini untuk jam sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Untuk masa belajarnya kita cukup bisa dibilang agak siang nih ya Bunda ya. Mungkin dari sekolah-sekolah yang lain kita sudah sangat siang, dari jam 8 sampai jam setengah 2. Nah, untuk kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kalau untuk hari Jumatnya kita maju 30 menit jadi jam 1. Seperti itu. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 tuh dari jam 8 sampai jam 2 sore. Kemudian pulangnya untuk hari Jumat itu jam 1:30. Nah, untuk kapasitas siswa per kelasnya kami hanya 28 siswa per kelas. Nah, tahun 2005-2026 kita akan membuka 4 kelas untuk kelas elementary 1 atau kelas 1 berarti dengan total 112 siswa dengan ada persyaratan minimum usia 6 tahun pada tanggal 30 Juni 2025. Kemudian Prati School ini sudah mulai beroperasi dari tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan sudah terakreditasi A. Kemudian tahun ini jumlah siswanya itu ada 467 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, ini adalah visi misi dari elementary.
Jadi kami berharap tentunya ayah dan bunda ini memiliki visi misi yang sama. Jadi kalau kita sudah memiliki visi yang misi yang sama itu kita jalan ke depannya enak ya bun ya. Jadi, eh, sambil kita berkolaborasi tentunya selama 6 tahun untuk mencapai apa visi misi yang sama untuk putra putri kita seperti itu. Jadi diharapkan eh, kita semua bisa kerjasama dan apa program yang sudah kami rancang sedemikian rupa ini tentunya untuk apa mencapai visi dan misi dari SD Pratiwi School. Nah, jadi tadi di awal saya sudah jelaskan di school itu sudah dibilang sekolah ramah anak ya. Jadi sekolah ramah anak ini memang merupakan program yang dirancang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak dan bekerjasama dengan Kemendikbud Ristek. Nah, jadi uh, apa ya implementasi dari sekolah ramah anak di SD Pratiwi School? Yang pertama kita ada morning greeting. Morning greeting itu guru-guru kami akan menjemput siswa di lobi, nanti mereka salam, kemudian menyapa, kemudian ketika mereka bermain ada supervisi dari guru kelasnya, kemudian juga kita ada program penguatan karakter, dan juga ketika anak-anak terlibat konflik, kita ada namanya problem solving approach. Dan juga kami juga memiliki seorang konselor, sehingga ketika ada permasalahan yang butuh kayaknya ada tenaga ahlinya, kita ada psikologi konselor, kemudian nanti mereka bisa apa ya saling ngobrol untuk bisa mengenal lebih dekat masalah yang ada pada siswa tersebut dan ayah dan bunda juga bisa berkonsel ya konseling ya sama guru konselor kami. Kemudian juga ada student service. Student service ini adalah program untuk siswa kelas atas, kelas upper yang akan membantu guru-guru di kelas pada masa kenalan siswa baru pada masa MPLS pada the first week ketika siswa baru masuk ke sekolah itu nah kelas 1 itu akan dibantu sama kakak kelasnya sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah agar tidak ada namanya bullying dari kelas atas ke kelas bawah. Jadi dengan adanya student service ini mereka jadi merasa ada rasa empati kepada adik-adik kelasnya seperti itu. Kemudian juga sekolah kami sudah ada CCTV di berbagai sudut uh, apa namanya, selasar, playground, dan lain-lain. Kemudian untuk kepulangan tentunya ini menjadi tentunya kekhawatiran kita bersama ya Bunda ya. Jadi untuk kepulangan kita lebih strict di mana penjemput itu harus menggunakan name tag yang kami buatkan, kemudian nanti harus menandatangani buku penjemputan dengan menuliskan nama, waktu penjemputan dan menunjukkan kartunya kepada guru kami agar guru kami benar-benar bisa mengidentifikasi ini adalah orang-orang yang memang dipercaya oleh ayah dan bunda untuk menjemput pulang putra putrinya. Nah, itu salah satu cara kami agar menjaga keamanan siswa. Kemudian, nah untuk sekolah penggerak ini adalah program sekolah program yang dirancang oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Jadi pada implementasi kurikulum merdeka dari Kemendikbud ini membuat program sekolah penggerak untuk menjadi percontohan sebagai pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, di Praktis ini kan masuk dalam kecamatan Cilodong ya Bunda ya. Nah, di Cilodong dari 36 sekolah negeri dan swasta itu hanya ada 3 sekolah penggerak. Nah, salah satunya adalah Praktis School. Jadi kami selalu mendapatkan bimbingan secara langsung dari BPDP Jawa Barat dan juga dari Dinas Pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi kami di bawah pengawasan melekat oleh mereka. Kemudian, nah tentunya ketika di ayah bunda nih, ketika mau masuk, anaknya mau masuk SD ya, pasti ada kekhawatiran ya. Apa ya Miss ya, harus 6 tahun, Miss boleh nggak ya anak saya kurang 1 bulan gitu. Masih 5 tahun 11 bulan. Nah, boleh nggak ya Miss ya? Jadi alasan anak anak masuk SD itu harus 6 tahun itu bukan dari kami ya Bunda ya, tapi memang dari ketentuan dari Kementerian Pendidikan bahwa mengapa usia masuk SD itu ditetapkan minimal 6 tahun. Yang pertama, dari aspek fisik. Nah, jadi di usia 6 sampai 7 tahun itu
dianggap anaknya sudah siap secara fisik, motorik halusnya, motorik kasarnya sudah lebih terbentuk. Kemudian secara psikologis, nah tentunya dia mungkin kalau yang di TK-TK kan masih sistemnya apa ya Bunda ya, bermainnya lebih banyak ya Bunda ya. Kemudian kalau di sekolah SD kan sudah lebih teratur, lebih disiplin, sudah mungkin ada PR, ada asesmen. Nah, ketika dia usianya sudah 6 tahun lebih, bahkan 7 tahun, itu jauh lebih matang ya, kalau sudah 7 tahun, mereka jauh bisa lebih berkonsentrasi. Sehingga mereka akan lebih mudah menyerap materi-materi yang disampaikan. Seperti itu. Jadi, jangan sampai pikir, kalau udah 7 tahun, mah ketuaan. Oh tidak, udah 7 tahun itu matang. Ya, jadi akan lebih penyerapan materinya itu kan jauh lebih baik daripada dia kurang umur. Jadi sebenarnya tidak perlu terburu-buru ya Bunda ya. Yang penting anak itu usianya memang sudah matang dan siap masuk di sekolah dasar. Dia secara kognitif juga sama, kan untuk membaca, menulis, untuk berhitung itu mereka jauh lebih siap ketika usianya sudah matang. Kemudian juga secara emosi tentunya ya, karena terutama di jenjang elementary kita masa belajarnya itu sudah lebih lama ya daripada TK. Jadi ketika mereka harus bangun pagi, kemudian harus berangkat pagi dari jam 8 sampai jam setengah 2 mereka belajar, mereka beraktivitas di sekolah, mereka bisa siap seperti itu. Nah, kemudian apa nih yang harus diperhatikan ketika kita akhirnya menentukan sekolah mana yang cocok untuk anak-anak kita? Yang pertama, Bunda harus memperhatikan jarak tempuh rumah dan sekolah. Ya, oh rumah saya ada di daerah GDC nih. Nah, GDC mungkin dekatnya sekolah. Oh ada ini, ada Platini School, ada mungkin sekolah lain. Oh, yang ternyata jaraknya hanya 5 menit dari rumah. Nah, berarti masih masih mudah ya Bun dijangkau. Kemudian masih 10 menit 15 menit itu masih wajar. Jadi kenapa sih jarak tempuh itu perlu diperhatikan? Karena kalau anak-anak itu terlalu lama dalam perjalanan, nanti mereka sudah lelah duluan sampai sekolah. Nah, jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Kemudian program sekolahnya, tentunya setiap sekolah punya program-programnya masing-masing ya Bunda ya. Kita tidak bisa menyamakan oh si A sekolah A seperti ini, maka sekolah B itu juga harus dong kayak gitu. Oh tidak, kami setiap sekolah punya programnya, punya program unggulannya, dan tentunya silakan ayah dan bunda yang menilai sendiri. Oh kayaknya ini memang cocok nih buat anak saya seperti itu. Kemudian lingkungan belajarnya tadi apakah memang sekolah itu ramah untuk anak, kemudian program-programnya juga menarik, kemudian guru-gurunya apakah ramah-ramah, kemudian tentunya lingkungannya apakah mudah dijangkau, kemudian apakah di depan apa jalan besar atau seperti apa itu kan pasti bunda-bunda dan ayah bisa menilai ya lingkungan belajar yang seperti apa yang nyaman buat anak. Nah, kemudian sarana dan prasarana dari sekolah tersebut dan juga yang paling penting biaya sekolah nih karena biaya sekolah itu kan memang sudah suatu kewajiban ya oleh orang tua ketika menyekolahkan anaknya. Tentunya kita sudah bisa memperhitungkan oh setiap bulan segini kemudian ada biaya-biaya lainnya, jadi itu yang harus dipikirkan matang-matang. Jika memang kita cocok sesuai dengan kondisi perekonomian di rumah masing-masing, silakan. Dan itu salah satu untuk apa yang harus diperhatikan ya kita memilih sekolah. Selanjutnya, oke, nah sekolah dasar itu kan jenjangnya 6 tahun ya Bunda ya, cukup lama. Kalau TK mungkin ada yang baru masuk TKA berarti 2 tahun. Nah, kalau yang baru masuk TKB berarti dia hanya setahun. Sekolah dasar itu 6 tahun. Jadi pada masa periode yang sama itulah kita akan berada di sebuah institusi yang sama tentunya ya. Tentunya setiap sekolah itu tadi ya punya kebijakan-kebijakan dan pastinya tidak selalu 100% mungkin sesuai dengan harapan ayah dan bunda. Tapi bagaimanapun kita di sini berusaha ya untuk kepentingan anak-anak. Nah, jadi ketika kita memilih sekolah dasar, sudah pasti oke saya siap nih di sekolah ini.
selama 6 tahun ke depan saya siap untuk bekerja sama, untuk mendukung segala program-program yang ada di sekolah. Saya siap bekerjasama dengan guru-gurunya. Saya siap berkomunikasi dengan guru-guru dan juga kepala sekolah dan lain-lain. Kemudian tentunya selama 6 tahun pasti program kegiatannya itu akan sama. Kenapa sama? Sehingga nanti mereka akan terlatih lah dari program-program itulah mereka jadi terbentuk. Karena mungkin kalau hanya setahun mereka sudah lupa, tapi dengan 6 tahun mereka akan benar-benar melekat ya apa yang kita ajarkan itu untuk masa depan mereka. Kemudian karena memang sekolah dasar ya namanya juga dasar itu berarti fondasi yang memang perlu kita tanamkan secara kuat. Kemudian adanya kebijakan yang berubah untuk perbaikan dan kemajuan sekolah. Nah, selama 6 tahun pasti sekolah itu kan pasti berpikir apa yang perlu kami improve nih. Nah, tentunya ada kebijakan yang mungkin uh, ketika kelas 1 ini udah oke, tapi kok ke depannya agak kurang ya. Nah, tentunya itu perlu kita lihat lagi bahwa apa sih tujuan dari sekolah ini adanya perubahan ini ya tentunya pasti untuk kemajuan sekolah, kemajuan siswa ya agar output siswa nanti akan jauh lebih baik. Nah, tentunya untuk juga siswa SD itu masih usia 6 sampai 12 tahun ya. Itu masih perlu dukungan penuh dari orang dewasa. Baik, kita guru dan juga kepala sekolah dan staf-staf kami di sekolah, kemudian juga ayah dan bunda di rumah, mungkin dengan kakek, nenek. Nah, ini sangat masih perlu didukung, masih perlu dibantu untuk menyiapkan perlengkapannya, untuk mengecek, kemudian untuk memantau sudah sejauh mana kemampuan siswa, progres siswa, seperti itu ya. Jadi memang tidak bisa dilepas ya anak-anak di sekolah dasar. Kemudian tentunya perlu material atau dana yang cukup besar, terutama ketika bersekolah di sekolah swasta ya Bunda. Jadi ketika Bunda memilih sekolah swasta untuk jenjang elementernya sudah siap dengan biaya-biayanya seperti itu. Nah, kemudian juga selama 6 tahun ini yang ayah dan bunda perlu ketahui bahwa siswa mengalami perubahan fisik psikis yang berbeda-beda. Kelas 1 masih senang main, masih senang main robot-robotan. Di kelas 3 dia udah nggak mau main robot-robotan. Mereka maunya sudah mulai mainnya apa? Komputer, gadget. Nah, di kelas 6 mereka sudah masuk masa mungkin sudah masuk masa remaja awal. Mereka udah kenapa ya? Mungkin dia sudah nggak mau nih dengerin bundanya nih. Mereka dia lebih mau kata kata teman saya. Nah, jadi di sini ayah dan bunda harus siap ya ketika di sekolah dasar ini anak-anaknya masih mengalami perubahan dari masa usia dini itu sampai 7 tahun ya bunda. Masa anak-anak, masa pra remaja, masa remaja awal. Jadi benar-benar kita cukup lama melihat perkembangan. Jadi kami pun guru-guru di sini sangat miss ya melihat perkembangan siswa yang dari kemarin tuh waktu kelas 1 dia masih gini ya, itu aku sekarang udah begini gitu. Jadi luar biasa kita bersama dengan anak selama 6 tahun. Kemudian, nah untuk dukungan apa nih yang tadi saya bilang apa orang tua harus lakukan ketika masuk ke sekolah, terutama kalau di Pratiwi School ada sekolah bilingual yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Yang pertama, sesibuk-sibuknya ayah dan bunda harus bisa meluangkan waktu untuk mendampingi siswa di rumah. Apakah hanya PR atau memastikan dia sudah belajar untuk besok assessment atau mungkin menyiapkan material untuk proyek seperti itu. Kemudian berkonsultasi dan berkomunikasi dengan guru terkait hasil belajar siswa. Jadi yang paling tahu uh, kondisi anak-anak itu kan guru kelasnya. Nah, sebaiknya Bunda kalau ada permasalahan langsung komunikasikan dengan guru kami di kelas ya, agar langsung mendapatkan jawaban yang tepat nih. Kenapa anak saya seperti ini? Kemudian menyiapkan sumber belajar, buku paket, seragam, alat tulis, dan lain-lain. Jadi kami di sekolah Creative School ini memang kita menggunakan 2 kurikulum ya Bunda ya, dan tentunya buku-buku itu harus kami impor dari luar. Jadi
nggak cukup besar biayanya, dan ini memang harus dipersiapkan oleh ayah dan bunda di rumah. Dan kami di sini meminta orang tua untuk selalu menggunakan buku yang kondisinya baik, dalam artian bukan buku bekas pakai ya bunda ya. Karena kenapa sih nggak boleh pakai buku bekas pakai, Miss? Karena akan menurunkan motivasi anak-anak di dalam belajar ya. Bunda harus ketahui bahwa sekarang anak-anak itu adalah generasi apa, Bun? Generasi alfa ya ya bunda ya. Jadi mereka mungkin beda sama kita dulu. Kalau dulu kita pakai buku bekas nggak masalah. Kalau sekarang anak generasi alfa, mereka mungkin akan apa ya, membuat motivasi mereka menurun. Kemudian guru-guru kami pun menjadi tidak objektif nilainya karena sudah ada mungkin coret-coretan atau nilai dari guru sebelumnya. Jadi siap sudah dengan buku-buku yang memang baik ya. Kemudian melatih keterampilan literasi dan normasi siswa. Yang paling tahu tentunya ya, dan juga ya di rumah nih ketika masa TK, sebaiknya mereka sudah bisa mengenal huruf. Minimal banget mereka harus sudah hafal huruf. Kemudian bisa baca suku kata, dua suku kata. Siapa? Buku. Nah, itu sudah jauh lebih baik ya. Maka di Prati School kita menggunakan dua bahasa. Jadi mereka harus bisa catch up dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia-nya. Kemudian juga tadi ya menyiapkan biaya pendidikan dan pendukung lainnya seperti tadi biaya buku, biaya kegiatan, kemudian biaya tes Cambridge Assessment dan lain-lain. Dan mengikuti kebijakan dan mendukung kegiatan di sekolah. Nah, mengapa sih memilih SDS Private School? Yang pertama, selama 6 tahun kami akan melatih murid berbahasa Inggris ya. Karena mungkin sekarang bahasa Inggris ini sudah menjadi sesuatu yang penting ya, benda yang harus dikuasai oleh uh, anak-anak ya. Untuk apa? Bekal nanti di masa mendatang ya. Insya Allah selama 6 tahun dengan kita selalu komitmen ya, dan juga dukungan di rumah, sehingga mereka kemampuan bahasa Inggris bisa jauh lebih baik daripada siswa-siswa yang belajar yang bukan sekolah bilingual. Kemudian good value for money. Oke. Mungkin Ayah dan Bunda pasti sudah searching-searching ya biaya-biaya sekolah, atau mungkin lihat di Instagram, di website-website sekolah yang bilingual. Nah, mungkin bisa dibilang agak tinggi ya biayanya. Nah, kalau di Pratiwi School untuk bisa dibilang terjangkau ya di antara sekolah bilingual lainnya di Jabodetabek. Jadi Bunda boleh membandingkan ya. Insya Allah Pratiwi School masih terjangkau sekali. Kemudian di sini kami pembelajaran bervariasi. Jadi kalau Bunda sudah datang mungkin ke Pratiwi School atau yang dari TK Pratiwi School sudah melihat ya bagaimana penempatan tempat duduk siswa. Jadi kami bukan yang bentuknya apa konvensional, apa menghadap ke papan tulis, bukan, tapi kami bentuknya adalah kelompok-kelompok kecil. Harapan dengan kelompok-kelompok kecil itu mereka bisa lebih berinteraksi dengan temannya dan bisa bekerja sama dalam berbagai jenis pembelajaran, karena kami di sini biasanya pembelajaran itu bisa berbasis proyek, kelompok, kemudian ada pembelajaran diferensiasi dan juga presentasi. Nah, jadi di Practice School itu sendiri kami yang pertama pastinya melatih bahasa Inggris ya. Dari 4 kompetensi ya, tadi speaking, writing, reading, dan juga listening. Kemudian melatih public speaking. Nah, jadi setiap proyek itu harus mereka presentasikan, baik secara individu maupun kelompok. Jadi kita ajarkan bagaimana ketika presentasi itu ada pembukaannya, kemudian penyampaian materinya, kemudian closingnya seperti apa. Jadi semakin selama 6 tahun mereka selalu presentasi, setiap tahunnya pasti akan terbentuk ya bagaimana sih cara presentasi. Kemudian kepercayaan diri mereka, ini yang paling penting ya. Percaya diri bisa berbicara di depan banyak orang seperti itu. Kemudian melatih problem solving. Jadi ketika ada permasalahan dengan temannya, kami ada problem solving approach, di mana kami ajarkan bagaimana kita melihat suatu permasalahan. Kemudian kita lihat dari sisi pelaku maupun sisi korban, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana kita melihat dari kronologis cerita kejadian.
Kemudian kita melihat lagi mungkin bukti-bukti lainnya, eviden-eviden yang ada. Kemudian kita bersama-sama berdiskusi konsekuensi apa nih yang bisa kita lakukan atau bagaimana pemecahan masalahnya. Contohnya misalkan contoh kecilnya adalah mereka lagi main kemudian bukunya kesobek. Nah, lagi main sambil belajar buku temannya kesobek. Terus bagaimana nih? Nah, kita akan selesaikan gimana kronologi ceritanya. Oh, ternyata lagi main kemudian senggol jadi yang jatuh atau sobek harus diapain? Oh, harus diperbaiki, disolatif. Kemudian selanjutnya apa? Minta maaf dan lain-lain ya Bunda. Nah, seperti itu. Jadi sehingga mereka nanti ketika ketemu permasalahan di masa mendatang, apapun itu bentuk permasalahannya, mereka bisa lebih matang ya ketika menemukan permasalahan. Saya harus apa? Itu sih intinya. Jadi jika kebenaran saya harus apa, saya harus bagaimana, dan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi soft skill itulah yang kami tanamkan kepada anak. Ya. Nah, ini untuk salah satu contoh daily schedule di kelas 1 ya. Tadi sudah saya sampaikan, kita belajar dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai setengah 2. Nah, diawali pagi-pagi itu ada kegiatan circle time. Circle time itu apa ya, Miss ya? Circle time itu kita duduk melingkar Bunda bersama-sama dengan anak-anak dan guru di kelasnya. Nanti kita pertama ada greeting dulu. Greetingnya bisa nyanyi, bisa dengan tepuk. Kemudian setelah greeting kita berdoa. Berdoa kita biasanya menggunakan doa secara Islam dan juga doa dalam bahasa Inggris. Nah, jadi bagi siswa-siswi yang non-Muslim, jangan khawatir, kami akan tetap ajarkan cara berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan juga ada doa bersama yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian habis doa kita ada namanya reading calendar, dan reading schedule, kemudian kita sharing tentang hal-hal yang menarik untuk siswa, misalkan my favorite food, atau dan lain-lain ya Bunda ya. Kemudian nanti ada games, jadi ada game untuk apa? Membangun mood nih sama anak-anak, sehingga ketika yang datang masih ngantuk ya Bunda ya, masih habis nangis ya di rumah. Jadi ketika dia masuk kelas, kita ada kegiatan single time sehingga membangun mood anak-anaknya. Jadi lebih siap untuk memasuki masa pembelajaran, mata pelajaran. Kemudian juga ada pelajaran sesuai dengan jadwal ya. Kemudian ada snack time dan recess. Nah, untuk snack time di sini anak-anak tidak bisa jajan ya Bunda ya. Jadi harus dibawakan dari rumah masing-masing. Kemudian ada pembelajaran. Nah, dear time itu adalah drop everything and read. Jadi mereka selama 30 menit baca buku yang ada di reading center, yang ada di uh, kelasnya, atau boleh ke perpustakaan sekolah. Tapi mereka bisa milih buku sendiri, mereka baca seperti itu. Atau bisa juga mereka storytelling kepada teman-temannya. Selanjutnya, lalu mulai pembelajaran lagi, ada zuhur prayer untuk yang Muslim ya, kita sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada lunch time juga sama. Kita di sini ada catering sekolah atau mungkin ayah dan bunda mau membawakan anak-anak dari pagi atau mungkin diantar di jam 11 silahkan. Uh, untuk catering sekolah tidak wajib, hanya pilihan. Kemudian diakhiri dengan kegiatan project time. Jadi project time ini tadi mereka bisa membuat project, menyelesaikan mungkin worksheet yang belum selesai atau menyiapkan berlatih untuk event-event yang ada di Pratiwi School. Gitu. Kemudian, nah ini ya kurikulum yang tadi sudah saya singgung. Nah di Pratiwi School ini untuk elementary kita gunakan kurikulum merdeka ya dengan muatan pelajaran ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, seni budaya, dan pendidikan olahraga. Kemudian kita juga mengadaptasi kurikulum Cambridge dengan ada mata pelajaran yang berbahasa Inggris dan buku-bukunya pun kita merupakan buku dari Marshall Cavendish Singapura. Itu ada Science, Mathematics, dan juga English. Nah, tentunya penggunaan kurikulum ini kita tidak yang apa ya, mungkin mengejar banget
apa yang bilang materi ya. Nah, materi itu tetap kita kejar, tapi dengan proses yang lebih menyenangkan tadi ya, dengan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, observasi, kerja, dan asesmennya pun bukan lagi selalu paper pencil test ya. Mungkin kalau dulu kita ujian ada pilihan ganda, esai, isian gitu ya. Tapi sekarang tidak. Jadi bisa lebih beragam. Bisa hanya proyek saja lalu mereka presentasikan, bisa unjuk kerja, misalkan mereka lagi belajar ngukur, berarti asesmennya apa? Mereka belajar ngukur pakai penggaris. Nah, itu salah satu unjuk kerja. Atau secara lisan, mereka misalkan, oke okay, coba apa sebutkan secara lisan isi sila Pancasila. Nah, mereka hanya secara lisan aja itu bisa dinilai. Kemudian praktek, mungkin mereka ketika sains mereka apa namanya praktek langsung, misalkan mengidentifikasi makhluk hidup dan juga living thing dan non living thing seperti itu, atau presentasi. Tapi masih juga kadang tertulis nih, misalkan mungkin kalau math, kalau penambahan masih perlu dihitung ya, nanti perlu ditulis biar mereka juga belajar motorik halusnya. Tapi memang tidak selalu tertulis. Dan juga yang perlu diketahui adalah tidak ada peringkat atau ranking siswa di sekolah. Jadi ketika nanti rapotan, udah jangan nanya sama guru kami, Miss, si Ananda ranking berapa ya? Karena tidak akan dijawab oleh guru kami. Karena memang sudah tidak ada ranking, kita fokus saja pada progres. Jadi ketika baru masuk mungkin dia belum bisa baca, tapi ternyata di akhir semester satu, wah dia sudah bisa baca kalimat, yes. Nah itu kita fokusnya ke situ saja, lebih progres ke individual. Jadi jangan sampai kita bandingkan dengan si A, si B, si C dalam bentuk ranking. Karena tentunya apa tentunya perkembangan siswa-siswi itu berbeda-beda, ya. Ya, kemudian nah ini dia Cambridge English Assessment. Nah, Cambridge English Assessment kami sebagai sekolah bilingual tentunya kami ingin mengecek sudah sejauh mana kemampuan bahasa Inggris siswa dengan standarisasinya Cambridge. Ya. Kemudian jadi ini kapan ya Miss diikuti? Ini diikuti pada saat nanti siswa kelas 2, kelas 4 dan kelas 6. Jadi kelas 2 itu berarti ketika dia sudah 2 tahun bersekolah di Pratiwi School, kita ingin melihat ini sudah sejauh mana kemampuan bahasa Inggris anak-anak dengan standarisnya Cambridge. Ya, tentunya dengan ada biaya tambahan ya Bunda, dan dalam bentuknya pound sterling nanti akan disesuaikan dengan kurs pada tahun dilaksanakannya. Seperti itu. Ya, jadi untuk yang mengetes pun juga bukan guru-guru kami, tapi memang dari mencari assessment yang sudah menjadi memegang lisensi untuk pelaksana Cambridge Assessment English di Indonesia. Nanti hasil tesnya akan dikirim ke Inggris dan akan diterbitkan sertifikatnya langsung dari Cambridge. Nah, untuk sertifikatnya, nah ini contoh sertifikatnya ya Bunda ya. Ini adalah perolehan yang diterima oleh siswa-siswi kami kemarin yang siswa kelas 2. Nah, untuk kelas 2 itu levelnya starter ya. Ya, di sini kita bisa melihat, kita bisa mengevaluasi bahwa Ananda A untuk reading dan writing-nya baru dapat 3 shield ya, karena maksimal ada 5 shield. Oh, berarti masih kurang nih untuk reading dan writing-nya. Oh, tapi ternyata speaking-nya sudah 5 shield, berarti dia sudah bisa berkomunikasi dengan native, dengan orang-orang yang memang sudah ahli dalam bahasa Inggris. Kemudian listening-nya sudah cukup baik. Jadi kita bisa mengevaluasi bahwa oh berarti ke depannya saya harus lebih memperbanyak nih bacaan-bacaan untuk anak-anak di rumah yang bahasa Inggrisnya agar kemampuan readingnya meningkat untuk nanti ketika tesnya di kelas 4. Gitu. Nah, kalau yang sudah baik, wah berarti Ananda setelah 2 tahun sekolah di Pratiwi School, semua kemampuan bahasa Inggrisnya dari segi reading, writing, listening, dan speaking pun sudah 5 shield. Jadi untuk standar starter, ini dia sudah sangat baik seperti itu. Ya. Nah, di sini pasti ada pertanyaan, di sini nanti pengaruh nggak sama nilainya? Sebenarnya tidak ada pengaruh ya Bunda ya. Ini kita hanya untuk mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Dan juga tidak ada istilah lulus tidak lulus, tidak ada ya. Tapi ini sangat penting dilakukan karena tadi ya kita bisa melihat
treatment apa selanjutnya untuk meningkatkan ya bahasa Inggris anak-anak. Baik kami dari sekolah pun juga akan evaluasi, oh ternyata misalkan 80% siswa Latin school speaking-nya itu sudah bagus semua. Ya, mungkin yang masih kurangnya tadi apa reading-nya. Berarti di kelas guru-guru harus lebih banyak lagi nih memberikan pembelajaran yang ada reading dan writing-nya seperti itu ya. Jadi kita berkolaborasi ya untuk meningkatkan skill bahasa Inggris anak-anak. Nah, selain itu juga kita ada program penguatan karakter ya. Tentunya karakter inilah yang paling penting juga yang harus dimiliki oleh anak-anak. Jadi kita lebih kenalnya biar lebih enak ada namanya Pratini School Values dari diambil dari kata Pratini yaitu ada personality, respect, active, teamwork, integrity, uh, wise dan juga inovatif ya. Jadi semua karakter ini secara terintegrasi di semua mata pelajaran, setiap kegiatan ini kita tanamkan kepada anak-anak sehingga selama 6 tahun dia bersekolah di Pratini School, semoga bisa memiliki karakter yang kuat, mandiri, yang juga inovatif tentunya dan juga dapat bekerja sama sehingga nanti dimanapun nanti dia melanjutkan sekolah lanjutannya karakter-karakter itu tetap terbawa ya oleh anak-anak. Nah, selanjutnya tentunya tadi kami percaya bahwa anak-anak belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi melalui event inilah juga mereka bisa apa ya, eksplor lagi pengetahuan yang sudah didapatkan dalam bentuk event. Nah, di semester 1 ini kita ada beberapa event, salah satunya Independence Day, Career Day, Maulid Nabi, Book Celebration, Field Trip, English Week Competition. Ya, kemudian semester 2 nanti ada Science Fair, Field Trip lagi. Jadi kita setahun itu ada 2 kali Field Trip ya Bunda ya. Kemudian pramukaan, ada pesari atau berjusa, kemudian Business Week, Pesantren Ramadan, Kartini Day, International Day, Indonesian Culture Day, dan Year End Performance. Ya. Nah, biar lebih ada gambaran, saya akan ada video ya, Bunda ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan
adalah sedikit gambaran tentang sekolah kami ya Bunda ya selama 1 tahun. Untuk fasilitas sekolah di sini kita memiliki antarjemput sekolah daerah DDC dan kemudian ada kantin makan siang yang benar tadi tidak wajib ada jam dan juga kita punya tim kebersihan profesional CCTV dan tentunya walaupun sudah tidak COVID kami masih terus lakukan disinfektan berkala. Nah di sini kelasnya kami di sini bisa dilihat di yang paling bawah ya Bunda, kita di kelasnya sudah di apa namanya sudah ada TV multi smart TV ya, jadi ketika anak-anak tadi pembelajaran menggunakan YouTube ataupun games-games yang dari laptop sudah bisa dikonekkan langsung ke TV sehingga akan jauh lebih menarik pembelajaran. Kemudian ada di soccer field, basketball court, dan juga ada ruang KS, dan juga ada perpustakaan, dan juga ruang komputer. Juga kami walaupun di elementary kita masih punya playground. Nah, untuk playground mungkin dari yang mudah-mudah dari TK ya, insya Allah dalam 2 bulan ke depan untuk playground di gedung B ini akan di-upgrade ya, sudah akan diubah menjadi lebih baru ya, sehingga nanti ketika Nanda sudah pindah gedung nih ke gedung B sudah punya playground yang baru seperti itu. Kemudian ya untuk guru-guru kami juga guru kami yang lulusan S1 dan S2 dari universitas terbuka dan selalu kami ikutkan dalam kegiatan in-house training atau salah selama 3 bulan. Dan kami dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 2 guru di dalam kelasnya sebagai wali kelas ya. Dia dan Bunda bisa menghubungi kedua guru tersebut selama proses pembelajaran ya. Memang jika diperlukan bisa menghubungi keduanya. Kemudian kita ada guru mata pelajaran agama Islam dan Muslim kita baru ada guru mata pelajaran agama Kristen. Jika beragama Hindu ataupun Buddha bisa nanti kita mendapatkan nilainya saja dari pura ataupun sihara. Dan kita juga ada guru mata pelajaran olahraga. Nah, ini untuk ekstrakurikuler, jadi kita di sini ada untuk kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 ya, ini ada beberapa ekskul yang bisa diikuti, itu ada BTQ atau baca tulis Quran, ada futsal, ada taekwondo, ada marching band, ada kelas, English club, coding, ya, ini yang untuk kelas 1. Nah, untuk harinya ada yang di hari Kamis dan hari Jumat. Nah, untuk pelaksanaannya kita di jam after school ya Bunda, jadi di jam 1.30 itu baru mulai ekskul. Nah, dengan jam yang sama sehingga kalau mau milih 2 ekskul di hari yang sama tidak bisa, jadi harus bisa beda hari, jadi hari Kamis atau Jumat seperti itu. Atau kedua ambil 2 ekskul boleh yang penting beda hari ya, tadi satu Kamis satu lagi Jumat. Nah, dengan biayanya ini pun juga ekskul ini tidak wajib, yaitu ada biayanya sebesar 150.000 sampai 200.000 per bulan. Jadi kalau untuk marching band sama coding saja yang 200.000 per bulan. Ya. Kemudian tentunya ini memang tetap ada kuota minimalnya ya Bunda ya. Kalau lebih dari 10 akan kita buka dan juga ada kuota maksimal. Kalau sudah 24 siswa biasanya kami tutup untuk ekskul tersebut untuk beberapa ekskul ya. Tapi kalau marching band, taekwondo itu tidak ada batasan ya. Ini adalah sedikit gambaran tentang Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa.
lebih kenal lebih dekat lagi ya Bunda ya, Bunda bisa mengunjungi Instagram kami, kemudian website kami juga, dan ada YouTube, serta bisa via WA ke admin kami jika ya informasi-informasi yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi, atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Mundur Samin nomor 99 Akses Taufik BRI Grand Depok City, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong. Jadi dekat dengan setelah Gor Depok ya Bunda ya. Tidak jauh dari situ, nanti ada jalan masuk, silahkan bisa mengunjungi kami di Senin sampai Jumat. Kemudian untuk uh, nanti hari Sabtu kita juga ada, Anda bisa datang tanya-tanya dengan tim admin kami. Anda juga bisa melihat langsung kelasnya ya. Selanjutnya pasti yang pertanyakan biayanya ya Bunda ya. Oke Bunda, jadi untuk saya sampaikan bahwa di school itu ada namanya kenaikan SPP, uang akademik. Uang akademik itu adalah uang kegiatan selama setahun ya. Dan ini kita biasanya sistemnya itu sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ketika ada kenaikan, maka semua kelas akan ikut naik. Jadi bukan flat ya Bunda ya. Jadi SPP kelas 1 sampai kelas itu sama semua nominalnya. Jadi ketika ada kenaikan semuanya pun naik. Dan biasanya ditandai di setiap tahun ganjil. Nah, jadi kalau udah ketemu tahun ganjil nih nanti di 2027, 2029 akan ada kenaikan SPP kembali ya. Itu yang mungkin tentunya tadi yang harus dipertimbangkan oleh ayah dan bunda. Seberapa besar nih kenaikannya ya? Karena 2 tahun sekali, jadi sekitar 150.000 sampai 200.000 per 2 tahun. Ya. Kemudian tadi kalau untuk pembelian buku paket kita langsung paket 1 tahun ya, tapi itu pembayarannya bisa diangsur sebanyak 2 kali pembayaran. Kemudian juga tadi pembayaran uang akademik itu bisa dicicil dalam 3 kali pembayaran, dan juga ada pembayaran uang komite. Di sini nama komitenya adalah BSPA. Nah, untuk 1 tahun. Kemudian untuk seluruh pembayarannya kita melalui virtual account ya. Dan jadi nanti setiap siswa akan dibuatkan virtual account dari Bank BNI. Iya, nah ini adalah biaya sekolah untuk tahun 2005-2026 ya. Jadi kita sini ada 2 periode. Periode pertama itu kita akan ada diskon 20% untuk enrollment fee-nya. Jadi dari normal price-nya 23.500.000, kita diskon menjadi 18.800.000. Kemudian academic fee, tadi uang kegiatan, uang akademik sebesar 2.500.000 untuk 1 tahun ya. Kemudian SPP per bulannya itu 1.150.000. Dan nanti akan ada biaya seragamnya sebesar 900. Ya, nanti akan mendapatkan 3 setel ya Bunda. Yang pertama kemeja berwarna ungu, kemudian kaos polo ungu, dan juga seragam olahraga. Untuk seragam pramuka itu disiapkan mandiri oleh orang tua. Kemudian setiap hari Jumat kita menggunakan batik bebas. Ya. Jadi tentunya dari normal price-nya sebesar 28.085.000 diskon menjadi 23.385.000. Namun ini periodenya sampai pelunasannya di akhir bulan Maret. Ya. Jadi nanti di bulan April sudah kena harga normal. Nah, kalau untuk bunda-bunda yang dari TK Pratiwi School sudah dapat press list-nya tersendiri ya, yang kemarin sudah dikirimkan melalui surat dan dikirim oleh guru kelas TK-nya. Nah, untuk uang akademik itu sudah termasuk dari biaya material center di kelas, kemudian spidol untuk pembelajaran siswa ya, kemudian alat peraga edukatif, raport, kita setahun itu dapat kali rapotan, kegiatan asesmen, kemudian kalau ada surat edaran yang perlu difotokopi, biaya event, field trip, sudah termasuk field trip 2 kali, dan sumber bahan belajar lainnya, dan lain-lain. Nah, yang belum termasuk apa nih? Ya, itu adalah tadi Cambridge Assessment nanti di kelas 2, buku, ya, nanti kemudian ada kegiatan year end performance di akhir tahun ajaran, kemudian materi lainnya ya, seperti ATK siswa yang perlu dibawa setiap hari, misalkan kayak pensil, pen, mungkin nanti ada beberapa karton yang untuk project itu belum termasuk, atau kostum nanti ketika ada event pentas drama dan juga nanti pentas akhir tahun.
Itu. Kemudian ada ekskul, jemputan, catering, tadi uang komite, dan biasanya kalau di kelas-kelas itu ada uang kas kelas ya Bunda. Dan uang besaran uang kas kelas ini bukan sekolah yang menentukan, tapi oleh kelas dan hasil kesepakatan dari orang tua di kelasnya tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian untuk biaya registrasi formnya ini untuk yang dari luar itu sebesar 500.000 rupiah. Dan untuk pendaftarannya kita hanya bisa secara online ya Bunda ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini untuk alur pendaftarannya, jadi untuk yang bunda-bunda dari TK lain yang bukan termasuk TK Pratiwi, nanti silakan lakukan registrasi 500.000 nanti dibayarkan ke Bank BRI, ke nomor rekening yang tertera, kemudian nanti sudah disiapkan upload dokumennya berupa pas foto siswa, boleh pakai seragam TK-nya atau boleh baju bebas, boleh akte kelahiran, KTP orang tua, ayah dan bunda, kartu keluarga, kemudian rapot TK terakhir, kalau mungkin ada yang semester 1, jika belum ada, boleh surat keterangan siswa aktif dari sekolah TK-nya. Kemudian kartu imunisasi ya, atau sertifikat imunisasi. Dia nanti akan kita jadwalkan untuk trial dan observasi. Kalau untuk yang TK gimana, misalnya dari TK Pratiwi gimana? Tidak ada observasi ya Bunda ya, karena observasinya sudah dilakukan oleh guru TK-nya. Nanti mereka akan menuliskan apa namanya rekomendasi kepada kami dari tim SD bahwa si A seperti ini. Nah, jadi cukup diobservasi oleh guru TK Pratiwi School-nya untuk yang siswa dalam. Kemudian nanti kan kita kirim acceptance letters juga, juga ada interview ya bersama saya. Nanti kita bertemu lagi ya Bun. Kemudian baru ada ketika sudah menerima acceptance letter, nanti orang tua bisa membayar 40%-nya untuk tahap 1 dan untuk pelunasannya nanti bisa dicicil sampai akhir bulan Maret. Ya, kalau lebih gimana Miss? Kalau lebih ya mohon maaf harus kami kenakan biaya harga normal. Jadi sebelum 31 Maret harus sudah dilunasi. Kemudian nanti kita ada setting seragam dan tentunya nanti kami kirim kami undang, sorry, kita undang untuk harus meeting di tahun ajaran baru. Nah, kemudian ini adalah hasil kuesioner siswa nih Bun di tahun 2024 kemarin. Ya, alhamdulillah secara presentasi hampir di atas 50% mereka semua puas ya terhadap pembelajaran di Pratiwi School dan juga program-programnya ya. Jadi kami menganggap nanti kami sudah cukup berhasil ya, sangat berhasil untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada putra putri Ananda di sekolah jenjang elementary. Kemudian ini ada beberapa testimoni nih dari beberapa orang tua siswa yang sudah lulus nih. Pertama dari ada Bapak Muhammad Nur Salim. Ini orang tua dari Royan, Zahra, dan dia zaman yang sekarang sekolah di Sekolah Indonesia Kairo. Nah, beliau adalah seorang diplomat yang tentunya harus pindah nih setiap 3 tahun. Beliau menyampaikan bahwa sebagai anak-anak yang harus mengikuti pindah orang dari dalam negeri ke luar negeri, ataupun sebaliknya tentunya punya tantangan dalam menyesuaikan diri di sekolah barunya dalam hal kurikulum, metode pembelajaran, dan kebiasaan. Practice School sangat membantu sekali anak-anak saya dalam beradaptasi di lingkungan baru karena memiliki konsep pembelajaran dan kurikulum yang mirip ketika anak-anak sekolah di luar negeri. Anak saya yang pertama, Royan, pindah ke Kairo setelah 3 tahun bersekolah di Practice School. Bisa langsung mengikuti kurikulum di sana karena memiliki konsep yang mirip. Nah, kemudian ada Bunda Widyasari, orang tua dari Bunda Rangga dan Naufal, yang untuk Naufal sendiri sekarang bersekolah di SMP Islam Cendekia Cianjur. Guru-guru di SMP-nya bangga karena anak-anak saya pintar bahasa Inggris semua, dan ini merupakan hasil dari bersekolah selama 6 tahun di Pratiwi School. Mereka selalu terpilih untuk mewakili SMP-nya dalam lomba bahasa Inggris. Alhamdulillah Rangga saat SMP mendapat medali silver untuk lomba bahasa Inggris di Malaysia dan Thailand. Dan Naufal mendapatkan medali silver untuk lomba bahasa Inggris di Surabaya dan Malang. Pembelajaran bahasa Inggris dan kurikulum di Pratiwi School sangat melekat pada anak-anak saya sehingga mereka bisa berprestasi di jenjang SMP dan SMA. Karena
Anak saya terbiasa pakai bahasa Inggris sejak SD. Alhamdulillah sangat terpakai oleh Rangga sampai lulus SMA dan mendapatkan letter of accepted di 2 universitas di Australia. Pokoknya bangga banget kita sebagai orang tua dengan anak-anak sekolah di private school. Dan juga ini ada orang tua dari Bunda Anissa, ibu dari Tole Owen, yang sekarang bersekolah di SMA Avicenna. Semoga semua yang didapat anak ini selama bernempuh pendidikan di Pratiwi School sangat melekat dan berkesan. Saya merasa bersyukur untung dulu di sekolah di Pratiwi, jadi sudah terbiasa menghadapi orang banyak dan menjadikan mental anak-anak saya kuat. Sekarang masuk tim basket Kota Depok, Owen di SMA sangat aktif sekali menjadi kapten basket sekolah, OSIS, dan ketua kelas. Owen mengatakan masih ingat apa saja yang diajarkan selama di SD Pratiwi School sehingga bisa dipraktekkan saat di SMA. Kemudian ada Bunda Tia, ibu dari Asit Timora, yang sekarang sekolah di SMPN 30 Depok. Terima kasih banyak untuk Pratiwi School dan para guru. Berkat sekolah di Pratiwi School, Astrid punya keberanian dan kepercayaan diri yang sangat baik, sehingga dia berani mencalonkan diri jadi ketua OSIS dan alhamdulillah terpilih jadi ketua OSIS di SMPN 30. Kemudian ada Bunda Rita Nirmala, Bunda dari Ahmad Zin, di Ahmad Rizky Zin, yang sekolah di Pondok Pesantren Al-Bahja. Dekat sekolah di Pratiwi School, kemampuan bahasa Inggris Zin menjadi unggul, sehingga terpilih untuk mewakili pesantrennya uh, untuk lomba bahasa Inggris dalam lomba juara satu dan mendapat juara satu lomba speech dan menjadi best student dari kampung Inggris Kediri. Selain itu, nilai-nilai pelajaran umumnya lain juga naik rata-rata 9,0. Nah, selanjutnya ada testimoni dari alumni nih ya. Ada dari Kanaya yang sekarang menjadi siswi di SMPN 2. Itu alumni angkatan ke-7 ya. Pratiwi School sangat cepat saya berkembang, berproses dan belajar. Saya yang dulunya dikenal sebagai anak yang minim percaya diri, tidak bisa public speaking, bahkan tidak bisa bahasa Inggris, jadi lebih percaya diri, mulai bisa public speaking dan mulai menggunakan bahasa Inggris setiap harinya. Dan itu semua bisa saya eksplor karena saya bersekolah di Pratiwi School. Untung dan senang banget bisa sekolah di Pratiwi School. Karena berkat Pratiwi School, saya bisa mengasah berbagai macam skill yang sebelumnya saya tidak bisa. Jadi bisa. Dan ada dari Naila Feiza, ini sudah menjadi mahasiswi di Poltekkes Jakarta yang merupakan alumni angkatan kedua. For me, going to Pratiwi School was very fun as one only child whose both parents were working and felt like I had found a whole new family at school. The teachers were very nurturing. They were like my parents and friends at the same time. They were very helpful, but also fun and playful. And to be honest, the first 3 years, I didn't feel like I was in school because it was very fun. It was like we were learning while playing and stuff. So it didn't feel like we were studying, but we were still learning something. Also, I love that we still had a playground, even when we were in grade 6, we were still allowed to play. Dan ada juga Diandra Agustin dari mahasiswi jurusan Geografi Universitas Indonesia, jadi alumni angkatan kedua di Pratiwi School. Buat aku pernah jadi bagian dari Pratiwi School itu hal yang patut aku syukuri. Aku dapat pengalaman yang banyak dan seru selama belajar di sini. Selain pembelajaran yang baik dan menyenangkan, ikatan yang terjalin antar teman, murid dan guru, dan para sivitas lainnya, yang bahkan setelah bertahun-tahun lulus masih terjalin dengan baik. Pokoknya aku bangga dan senang pernah bersekolah di sini. Itu adalah testimoni dari sekolah kami dan tentunya sekarang ayah dan bunda PR-nya adalah tentukan pilihan sekolah ya untuk putra putrinya nih dengan tepat karena bagaimanapun pendidikan adalah investasi terbaik untuk anak. Jangan dilihat dari prosesnya karena nanti di prosesnya pasti akan berat ya. Oh, banyak tugas, banyak ini tapi hasilnya nanti ketika dia sudah lulus di sekolah menengahnya bahkan sampai dengan perguruan tinggi itu masih terus dipakai. Nah, apa yang harus Bunda lakukan sekarang buat daftar nama sekolah yang diminati? Kunjungi nih Bun sekolahnya ya. Boleh kalau Pratiwi School silakan monggo ya. Kami persilakan kemudian ikuti sosial medianya karena biasanya kalau sekarang ya Bunda
sosial media itu sarana paling mudah ya untuk mencari informasi tentang sekolah tersebut. Ikuti IG-nya, YouTube ya. Mungkin sekarang lebih banyak IG ya Bunda ya. Kemudian kenali kegiatan dan ekstrakurikulernya, lihat lulusannya dan sesuaikan dengan minat siswa ya. Pastinya Ayah dan Bunda punya impian masing-masing ya. Ada yang memilih mungkin SDIT, ada yang memilih sekolah negeri, ada yang memilih sekolah swasta. Nah, itu kan pasti disesuaikan dengan minat ya. Nah, silahkan dimulai dipelajari ya Bunda ya seperti itu dan buat daftarnya dulu nih di checklist dulu seperti itu. Nah kemudian catat nih Bun ya, terakhir nih ya sebelum saya tutup saya ingatkan untuk bunda-bunda yang dari TK Pratiwi School kami minta konfirmasinya paling lambat 31 Oktober 2024. Kenapa? Karena di tanggal 1 November kami akan buka pendaftaran siswa umum eh, via online di praktiskul.sch.id. Jadi dari 112 kuota kami tentunya siapa cepat dia dapat ya Bunda ya. Jadi kalau misalkan yang dari TK Pratiwi konfirmasinya ini baru di akhir November ternyata sudah penuh dari siswa luar ya kami mohon maaf sudah tidak bisa bergabung seperti itu. Jadi saya harap yang dari dalam bisa segera konfirmasi ke bagian finance kami sampai 31 Oktober. Nah, untuk bunda-bunda yang dari luar ditunggu ya Bun, 1 November nanti bisa buka website kami dan cek di admission. Nanti di situ bisa Bunda langsung melakukan registrasi, mengupload bukti transfer formnya dan berkas-berkas yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Nanti akan kami tindak lanjuti untuk tes dan lain-lainnya. Baik, itu Bunda cukup panjang ya penjelasan dari saya, tapi mohon semoga bisa dapat gambaran ya kalau di praktis school oh seperti ini nih, kayaknya cocok atau tidak dengan uh, visi misi Bunda silahkan dipertimbangkan. Kalau masih ada yang kurang jelas, uh, mau datang ke sekolah silahkan ya. Nah, untuk saat ini kami akan buka sesi tanya jawab ya Bunda ya. Silahkan dari Miss Faiza. Baik, terima kasih banyak Miss Resti atas pemaparannya. Sangat jelas dan menarik ya Bunda ya mengenai sekolah Pratiwi School. Jadi saat ini akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ayah Bunda dapat menggunakan fitur raise hand, lalu juga dapat untuk menonaktifkan mute atau unmute. Baik, dipersilakan Ayah Bunda. Baik. Ah, ini Bunda Endah Putri, TKIT Akila. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda. Mohon maaf suaranya boleh bisa Selamat pagi. Kedua udah kedengeran belum? Yes. Selamat pagi, Miss. Aku mau tanya dong. Ini kan sekolah TKIT Aquila itu kan basicnya Cambridge ya, kurikulumnya Cambridge. Saya cuma mau make sure, apakah nanti untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya itu menggunakan British atau American ya, Bun? Maksudnya untuk sehari-hari karena kan kalau British itu kan agak sedikit berbeda dengan American ya untuk Englishnya gitu. Uh, Kalau boleh tahu itu aja Bun. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bunda Endah Putri untuk pertanyaannya. Baik, akan kami jawab setelah pertanyaan lainnya ya Bunda ya. Next, ada Bapak Ayah Riko. Silakan Ayah. Baik, terima kasih MC dan Miss Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, menjelang siang untuk rekan-rekan semua. Izin saya mau bertanya terkait isu bullying. Insya Allah jika putri saya masuk ke sana, kan putri saya ini agak termasuk sedikit pemalu. Kemudian adaptasinya butuh waktu. Nah, jika
Maaf, Bapak. Jadi bagaimana itu pihak dari Pratiwi School maupun wali kelasnya bagaimana menindaklanjuti sehingga tidak berdampak secara psikis untuk putri saya ke depannya sehingga bisa tetap nyaman dalam bersekolah. Bapak Riko, mohon maaf ini sambungannya agak putus nyambung. Boleh saya ulang ya Pak? Jadi tadi dari Bapak Riko, isu bullying ya, Ya, bahwa putri Bapak agak termasuk pemalu dan butuh adaptasi. Dalam adaptasi butuh waktu, sehingga bagaimana pihak dari Praktikum dalam menangani jika terjadi kasus bullying gitu ya Pak ya. Yang tadi agak terputus nih Pak sinyalnya. Betul seperti itu ya Pak ya maksudnya? Ya, ya. Terima kasih, Miss. baik. Mungkin satu pertanyaan lagi dulu, Miss, biar saya jawab. Baik, satu pertanyaan terlebih dahulu. Baik, dari Bunda Dini Aprilia, TK Cendrawasih. Silakan Bunda. Halo, Bunda, selamat pagi. ya, Terima kasih MC. Selamat pagi, Miss. Perkenalkan, saya dengan Dini Aprilia. Kebetulan kakak atau anak saya yang pertama bersekolah di Pratiwi, sekarang di kelas 5B. Eh, yang ingin saya tanyakan adalah untuk masalah pembayaran, apakah eh, kami mendapat eh, s- diskon atau sale karena kakaknya bersekolah di Pratiwi juga dan berapa besar nominalnya gitu Miss. Terima kasih. baik Bunda. Bapak, saya jawab dulu ya. Jadi yang pertama tadi dari pertanyaan dari Bunda Endah Putri dari TK Akila. Pembelajarannya menggunakan bahasanya. Oke, mohon maaf. Jadi untuk pembelajarannya apakah menggunakan British atau American? Jadi kita memang dominan lebih ke American ya, Bunda. Tapi akan kami tetap perkenalkan juga karena misalkan kayak apa ya? Misalkan dalam jam aja. Jam itu kan kalau dalam American dia misalkan 2:30. Nah, kalau di British itu kan pakai half past, quarter. Nah, itu pasti akan kita kenalkan dua-duanya. Jadi tidak perlu khawatir nanti anak bingung Miss. Nanti ada yang tulisannya center, ada yang tulisannya center, ada centre gitu kan. Itu pasti dulunya kan kita apa? Kita kenalkan seperti itu. Jadi ketika nanti mereka mungkin sudah biasanya menggunakan accent Inggris, ya silakan pakai American pun silakan. Jadi kami tidak lebih spesifik. Oh harusnya American aja nih, yang Inggrisnya accent Britishnya nggak boleh. Kita tetap dua-duanya akan kami kenalkan seperti itu. Kemudian untuk Bapak Riko, jadi tadi yang sudah saya jelaskan ya Bapak ya, tadi adanya problem solving ya. Kemudian tadi pada masa the first week, nah the first week ini kita kenalkan bagaimana prosedur ya, bagaimana proses pembelajaran, kemudian ketika ada permasalahan, itu kita kenalkan dulu, ada classroom rules, nah itu kita betul-betul kenalkan sama anak-anak. Dan tentunya eh, kalau bullying ini kita perlu sama-sama ketahui ya Bunda, Bapak ya. Kalau bullying itu pertama ada 3 indikator kita bisa mengatakan itu adalah sebuah bullying. Yang pertama adanya perbedaan kekuasaan ataupun kekuatan dari yang besar, yang kecil, dari kelompok ataupun individu. Yang kemudian ada eh, apa niat dari pelaku, ya. Niat nih memang untuk mentargetkan seseorang atau eh, suatu kelompok ya, jadi seperti itu target di pokoknya. Nah, itu ada niatan memang dan juga ada target ya. Kemudian ketiga ada kegiatan terjadi berulang-ulang, terjadi berulang-ulang dengan orang yang sama. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan bullying dan juga uh, konflik bermain. Konflik bermain itu tadi ya, nggak sengaja disenggol, itu namanya hanya konflik. Atau mereka lagi main ayunan terus rebutan. Nah, itu bukan bullying. Tapi kalau bullying itu tadi yang sudah saya sampaikan ada 3 indikatornya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati ketika kita menyebutkan ini suatu permasalahan ini
termasuk kategori bullying atau tidak. Jadi tentunya kami akan telusuri dulu nih dengan guru kelasnya, apakah kejadian ini sudah berulang, ya. Apakah dari misalkan satu bulan nih, ini udah terjadi sebanyak 7 kali dengan orang yang sama. Nah itu ada sesuatu berarti dikasih bullying. Walaupun sebenarnya kalau kelas 1 ya, tidak sebenarnya bisa dibilang tidak ada anak yang sengaja melakukan bullying. Ya pasti mereka hanya seolah-olah kayak mungkin bermain atau mungkin mereka tadi ya melihat dari paparan dari YouTube atau Instagram atau TikTok mereka ingin mencoba tapi pada intinya mereka tidak ada niatan sebenarnya. Jadi ini masih bisa kita selesaikan, masih kita bina. Jadi tentunya tidak ada orang tua yang mau anaknya menjadi pembuli ataupun yang dibully. Ya, seperti itu ya Bunda. Ini yang harus kita samakan ayah dan bunda, yang harus kita samakan persepsinya dulu mengenai bullying ini. Dan tentunya kami dengan tadi ada problem solving dan di mana guru kami pun selalu standby dari pagi ketika anak-anak di kelas sampai mereka pulang selalu standby dengan guru. Tentunya itu akan sangat termonitor ya ketika ada hal-hal yang demikian. Dan ayah dan bunda mungkin jika ada anak yang cerita nih di sekolah di rumah di gini-gini boleh konfirmasi dulu nih ke gurunya apa yang sudah dilakukan oleh gurunya di sekolah, sudah ada penanganannya seperti apa. Jadi harus benar-benar kita komunikasikan dan bagaimanapun mereka adalah sama-sama peserta didik yang perlu kita bina ya. Jadi mungkin kita harus sama-sama membuka paradigma baru terkait proses pembelajaran ya, bahwa terhadap bullying ini bukan berarti kalau dia melakukan bullying ini anak harus dikeluarkan. Nah, bahkan dari Kemendikbudristek sendiri tidak menyarankan untuk hal itu, tapi diapain? Dibina. Kedua anak ini harus tetap kita bina sampai mereka bisa bermain bersama kembali, mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena mereka masih memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi tentunya kami sangat menangani dengan serius ya jika terjadi hal tersebut. Jadi balik lagi ya Bunda, Bapak ya, kita harus bisa melihat dan bisa membedakan mana yang memang benar-benar bullying dan hanya konflik bermain saja. Oke, selanjutnya kami lanjut ke Bunda Dini ya. Terima kasih Bunda Dini sudah mempercayakan kakak ya sampai kelas 5 dan sekarang mungkin berminat untuk menyekolahkan adiknya ya. Kalau untuk diskon pasti Bun. Jadi kalau untuk sibling ya dan Bunda untuk adik nanti akan dapat tambahan sibling 10% dari apa ya, uang pakalnya. Jadi sudah dapat diskon 20% plus 10%. Oh, cepat ya Bunda ya. Jadi itu jadi kan dapat diskon sibling sebesar 10% lagi di uang pakalnya. Oke, mungkin itu Ayah dan Bunda semoga bisa menjawab. Sekarang kita buka lagi untuk 3 penanya. Baik. Terima kasih Miss Resti. Selanjutnya, eh, dipersilakan untuk Bunda Safitri Wulan dari TKIP Arlian. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Miss. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya saya diizinkan bertanya. Ya, ini Miss mau tanya ya terkait tadi kan sempat ada Bapak yang mention untuk isu bullying gitu ya. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya di sekolah kan ada CCTV juga ya, gitu kan. Fasilitasnya ada CCTV. Nah, ketika nanti ada satu case, ya amit-amit ya, terjadi di sekolah, pendekatan dari pihak sekolah seperti apa untuk eh, anak-anak yang istilahnya menjadi korban atau yang apa, yang terlibat dalam tindak bullying tersebut, dan apakah untuk akses CCTV-nya akan di-open ke orang tua yang memang anak-anaknya bersangkutan gitu dalam tindakan bullying tersebut. Itu satu. Terus yang kedua, saya mau tanya lagi untuk toleransi keterlambatan anak datang ke sekolah gitu. Karena kan pasti Pratiwi punya peraturan yang memang harus disiplin juga ya untuk anak-anak gitu. Nah, saya mau tanya terkait jam
toleransi keterlambatannya itu berapa menit dari jam masuk sekolahnya. Ya, so far itu dulu, dua itu dulu deh, Miss. Ya, terima kasih ya. Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda Safitri. Selanjutnya kita akan untuk Bunda Esther Fretty. Ya, silakan Bunda Esther Fretty. Halo, selamat siang. Terima kasih, Miss, untuk kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan, Miss. Tadi kan disebutkan ya kalau sekolah Pratiwi ini sekolah umum ya, Miss ya. Nah, saya mau tanya, apakah ada kegiatan keagamaan juga kah untuk yang beragama non-Muslim? Kalau tadi yang Kristen ada guru agamanya. Nah, kegiatannya ada juga nggak ya yang didukung oleh sekolah seperti itu? Kemudian ada berapa persentase siswa yang beragama non-Muslim di sekolah Pratiwi ini? Kemudian buku-buku yang dipakai dari penerbit apa ya, Miss? Untuk buku-buku yang diimpor dari luar tadi ada Math, eh, Science ya, sama Ya, English. Itu penerbitnya apa ya, Miss? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Sama baik. penanya dulu lagi. Ya, baik, terima kasih Bunda Esther. Lalu selanjutnya kepada Ayah Rania Divianisa dari Ketubini ya. Ya, silakan. Ya, selamat pagi, Miss. Silakan Ibu. Ini saya ada dua pertanyaan ya. Yang yang pertama ini tentang pendekatan pembelajaran ya. Kalau saya lihat tadi itu ada beberapa kurikulum dan pendekatan pembelajaran berbasis apa tadi saya lupa ya. Nah, saya ingin tanya ya, dalam pendekatan itu tuh bagaimana cara guru mendorong siswa itu untuk berpikir kritis dan kreatif dan seperti memberikan ruang bagi anak itu untuk mengeksplorasi solusi gitu ya dari mungkin dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu tentang keseimbangan akademik dan non akademik. Karena tadi disebutkan bahwa di sekolah ini tidak ada peringkat. Bagaimana cara sekolah ini memastikan bahwa setiap siswa itu tetap termotivasi untuk berkembang secara akademis sekaligus menjaga keseimbangan dengan pengembangan karakter dan keterampilan sosial mereka ya. Istilahnya filosofi pendidikan yang seimbang gitu loh, Mas. Nah, itu aja, dua itu aja. Terima kasih. Akan saya jawab dulu dari Bunda Safitullah dari PK Aroyan ya Bunda ya. Jadi di sekolah kita ada CCTV. Jika terkait ada case bagaimana pendekatan pihak sekolah kepada anak-anak terlibat. Tadi pertama kita dengan melakukan problem solving ya Bunda ya. Problem solving itu adalah dengan siswa dengan gurunya akan bersama dulu. Nanti dari guru akan menggali dulu nih kronologis ceritanya, kemudian kronologis peristiwanya ya. Kemudian apabila ada saksi-saksi dulu dari teman-temannya ataupun guru lain yang melihat kejadian, maka akan didapatkan informasi. Nah, selanjutnya tadi, misalkan memang ada suatu kejadian memang tangkap di CCTV, akan kita lihat CCTV-nya. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu nih masalah ini dengan anak dulu. Seperti ya, benar. Jadi kita fokus penyelesaiannya sama anak dengan anak dulu. Selanjutnya, eh, selanjutnya nanti akan kami komunikasikan kepada orang tua, kedua orang tua ya, tapi dengan secara terpisah ya Bunda ya, baik secara telepon ataupun secara langsung ya. Kemudian jika memang perlu kami tunjukkan, akan kami tunjukkan rekaman seperti itu. Jadi diharapkan kami orang tua bisa solve dengan penyelesaian dari guru ya. Jadi kami tidak berharap sampai terjadi permasalahan lagi nih antara orang tua dengan orang tua ya. Jadi kalau kami sendiri fokus penyelesaian pada siswa ya seperti itu. Kemudian yang kedua toleransi keterlambatan pada siswa berapa menit. Nah tadi yang sudah saya sampaikan kita udah masuk ke siang ya Bu, jam 8 ya. Udah paling siang banget sih itu menurut saya. Jadi kalau toleransi tentu kami berharap semua siswa datang tepat waktu. Nah, jika ada keterlambatan, kami biasanya akan memberikan namanya lab form. Jadi ada sebuah kertas lab form, nanti dari siswanya akan ditanya dulu alasannya apa, kenapa terlambat, kemudian bagaimana caranya ke depannya agar tidak terlambat. Nanti akan ditandatangani oleh guru, diketahui oleh saya, nanti akan dikirimkan kepada orang tua.
Nanti apabila sudah ada 3 kali nih late form dalam 1 bulan, nah itu gurunya akan biasanya komunikasi nih sama orang tua. Kenapa ya bisa ada pelambatan yang cukup banyak nih, seperti itu. Nanti akan kita coba cari solusi bersama. Nah, kalau masih terulang, baru ketemu sama saya nih, Bun. Seperti ini ya, itu ya Bunda ya. Jadi intinya kalau dibilang toleransi, ini karena kami sudah masuknya sangat siang, jam 8, kami berharap semua bisa on time ya Bunda ya. Maka oleh karena itu kalau bisa memang disesuaikan dengan jam bangun siswa, sarapan, gitu ya, sampai dia berangkat ke sekolah seperti itu. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari Bunda Esther ya, berapa sih persentase siswa non Muslim? Ya memang persentasenya sekitar 10 sampai 15% dalam satu apa ya, secara keseluruhan siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu persentasenya sekitar 10 sampai 15%. Ya, jadi kami di sini sekarang punya sebanyak 15 siswa Kristen dan juga ada 4 agama Hindu dan 2 agama Buddha. Kemudian kegiatan keagamaannya yang untuk siswa beragama Kristen kita ada namanya peringatan Paskah. Jadi nanti bersama guru agama Kristen, guru agama guru mata pelajaran agama Kristen dan guru lain yang memang beragama Kristen akan memandu untuk kegiatan Paskah tersebut. Namun kalau untuk yang beragama Hindu dan Buddha itu belum bisa kami fasilitasi karena memang jumlahnya masih sangat sedikit seperti itu. Kemudian untuk buku apa? Bukunya dalam penerbit mana ya? Itu kita bisa menggunakan Marshall Cavendish. Jadi boleh di search buku-bukunya ya Bunda ya. Kemudian kalau untuk pembelian buku nanti bisa dilakukan di sekolah. Kemudian untuk ayah Rania dari K2B, bagaimana pendekatan pembelajaran ini? Bagaimana cara guru mendorong berpikir kreatif, mengeksplor uang dari sudut pandang, dari berbagai sudut pandang ya. Tadi misalkan dengan pembelajaran project based learning ya. Project based learning itu kita melihat dari sebuah permasalahan. Kita sampaikan ke anak-anak, ini loh, ada permasalahan ini loh. Nah, nanti kita akan berdiskusi dulu nih sama anak-anak kita, kalau menurut kamu bagaimana pemecahan masalah kalau ada masalah seperti ini. Tentunya disesuaikan dengan gapnya ya Bapak Bunda ya, proses diskusi ini. Baik kelas 1 sampai kelas 6 tentunya proses diskusinya akan berbeda, kedalaman materinya ya. Seperti itu. Kemudian nanti kita buat sebuah project. Oke, Miss punya nih salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan project ini. Nah, nanti mereka akan dengan kelompoknya bisa kerjasama. Oke, kalian bagi tugas nanti untuk menyelesaikan project ini. Nah, kemudian nanti mereka sampai dengan dipresentasikan dan ada jurnalnya ya, biasanya ada jurnal yang ditulis oleh mereka untuk hasil dari proyek tersebut. Jadi disitulah cara kita mengeksplor ya. Jadi anak yang senang berbicara tuh dia akan sangat senang mengungkapkan ide-idenya. Tapi siswa yang mungkin agak pendiam, dia akan termotivasi nih. Kalau mereka temannya bisa menyampaikan ide, aku juga bisa, ya. Kemudian jadi di sini mereka akan berkolaborasi secara bersama-sama. Kemudian karena tidak ada ranking, bagaimana kita melihat progres keseimbangan dari non-akademik dan akademik? Ya, di sini kita apa namanya? Tentunya kita di SD itu kan ada beberapa kompetisi ya, baik secara akademik seperti lomba Olimpiade Science, Math, kemudian Inggris. Nah, di situ kan kita lihat kalau memang guru ini kan pasti observasi setiap harinya ya. Kemudian kayak ini punya bakat nih di math nih, nah, itu akan kita kirimkan. Nah, di situ orang tua bisa melihat progres. Oh, memang saya memiliki kemampuan yang lebih besar di pelajaran tersebut. Kemudian mungkin dalam bidang olahraga kita ada O2SN, O2SN, kemudian lomba-lomba olahraga lainnya ada VLC untuk lomba literasi, baca puisi, kemudian ada
FLS 2N, apa namanya, membuat pantun dan lain-lain. Di sini kita lihat, oh ternyata ini kayaknya bakatnya di sini. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau di SD tentunya akan lebih banyak sarana-sarana kompetisi yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan tadi ya kemampuan-kemampuan, sehingga orang tua pun bisa melihat ternyata itu secara olahraga dia masih kurang, tapi ternyata dia punya kelebihan di sini. Seperti itu. Ya, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Bunda. Seperti itu. Mungkin kita coba jawab dari chat dulu ya. Eh, Miss Faiza ya. Oh, kita buka chat. Oh, kurang lebih sudah terjawab ya tadi ya. Ada yang buat. Oke, baik. Bunda, saya ada pertanyaan. Pelatih itu tidak menerima anak kebutuhan khusus ya. Nah, bagaimana jika pelatih jika pas sudah kelas 2 baru lihat ada anak berkebutuhan khusus? Harapan saya pelatih school tegas untuk mengeluarkannya karena anak anak saya pernah menjadi korban celaka anak yang hiperaktif mencelakai anak lain di sekolah lain. Makanya saya tertarik dengan pelatih sekolah tidak menerima kontak khusus. Baik Bunda, ketika siswa luar ya, siswa luar itu nanti kita ada tes observasi ya Bunda, kita lihat memang anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya kita perlu sama-sama pelajari bahwa ada beberapa uh, kategori kebutuhan khusus ringan, sedang, dan juga berat. Ya, itu pun ada banyak jenisnya. Ada siswa yang mungkin berkebutuhan khusus secara fisik, ya dalam artian mungkin dia mohon maaf cacat fisik ataupun tuna tunanetra ataupun tunarungu. Ada juga yang memang secara dia anak apa namanya Down syndrome. Ya, tapi ada juga yang anak berusia adalah dia slow learner. Nah, slow learner atau ada juga yang ADHD ya. Dan memang ketika mungkin pada masa kelas 1 apa tidak terlihat ya. Tapi nanti bagaimana yang saat-saat kelas lainnya. Jadi sebenarnya gini, semua sekolah itu memang harus menjadi sekolah inklusif, inklusi ya, dan menerima siswa berkebutuhan tersebut. Nah, nanti akan kami lihat Bu, kalau misalkan anak itu memang kiranya, tapi gini, kita fokus ke anak tersebut ya Bunda ya. Kalau anak tersebut memang kiranya butuh shadow teacher, maka harus ada shadow teacher. Tapi kita lihat juga, apakah memang sekolah kami mampu nih, karena kan kalau anak kebutuhan khusus itu harus ada penyesuaian kurikulum ya Bunda ya. Harus ada penyesuaian kurikulum. Kalau memang kiranya berat, maka akan kami kembalikan kepada orang tua. Tapi kalau sekiranya masih mampu, eh, maka akan terus diikuti tapi dengan shadow teacher. Nah, bagaimana dengan siswa lainnya? Nah, di sini alhamdulillah sebenarnya gini, kami di sini ada beberapa juga siswa yang bukan khusus tapi masih dianggap seperti ringan ya, karena dia ada yang ADHD ataupun ada yang sindrom Asperger, ada yang slow learner. Tapi di sini teman-temannya sangat memahami anak-anak ini. Mereka bahkan saling apa ya membantu. Di situ timbullah rasa toleransi, empati seperti itu. Jadi sebenarnya kami tidak begitu banyak masalah dengan anak-anak itu, gitu ya. Tapi balik lagi tentunya dengan pengawasan guru di sekolah di kelas ya dengan dua guru, semoga tidak terjadi hal-hal yang demikian seperti itu. Jadi nanti biasanya kan kami ada pembicaraan uh, dengan orang tua anak tersebut tentunya, dan untuk anak yang lain biasanya mereka sudah jauh lebih mengerti dan cenderung mungkin kalau memang sifatnya agak aktif atau bagaimana biasanya mungkin akan menghindari sendiri ya. Tapi tentunya kami mendorong anak-anak untuk ayo kita tetap ajak main, kemudian kita harus tetap peduli sama mereka. Seperti itu ya, Bunda ya.
Baik, ada lagi mungkin yang dari chat, Miss Faiza? Tidak? Oke, udah. Nah. Oh, oke, ada penjemputan jarak maksimalnya. Baik, udah. Kita untuk jemputan kita masih terbatas armada ya, Bunda ya. Jadi kalau kita biasanya bisa mengangkut anak-anak yang di daerah GDC, semua klaster ya. Kemudian kita ada yang ke eh, arah Citayam sampai dengan apa? Regensi itu apa ya? Kemudian ada yang daerah Tolek Iskandar, Gema Pesona, itu Gema Pesona ya betul ya, itu masih kita tampung ya Bunda ya. Tapi kalau sekiranya sangat jauh dan tidak sesuai jalur, ya mohon maaf tidak bisa kami tampung dulu untuk penjemputan seperti itu. Oke, baik, ini sebenarnya masih ada cukup banyak pertanyaan ya Bunda ya. Mungkin boleh saya buka dua pertanyaan terakhir. Nanti apabila yang belum sempat bertanya, boleh langsung datang saja ke sekolah kami ya Bunda ya, untuk bisa kita apa, mengenal lebih lanjut tentang radio school. Ya, boleh silakan di slide. Nah, baik. Boleh pertanyaan dari Bunda Rima dari TK Sekar Adi. Silakan Bunda. Iya, selamat siang, Miss. Selamat siang. Ya, Bunda. Ya, ini ada pertanyaan dari aku. Jadi, tadi kan diinfokan kalau untuk pendaftaran untuk umum itu di tanggal 1 November ya. Ya, Nah, betul. yang pertanyaan aku, setelah pendaftaran itu dibuka di tanggal 1, sedangkan ini kan siswanya ada 112 siswa. Kalau misalnya kita berhasil untuk melakukan pendaftaran di websitenya, itu apakah sudah dalam masuk di angka 112 siswa atau kita tunggu kabar lagi bahwa ini anak diterima atau tidaknya? Karena kan tadi dijelaskan kalau setelah pendaftarannya sudah selesai, nanti siswa akan ada tes. Nah, itu sebagai formalitas atau seperti apa? Karena aku agak bingung nih, misalnya takutnya kita sudah ngewar di formulir pendaftaran, tapi ternyata memang si anaknya nggak bisa masuk gitu. Itu aja sih, Miss. Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Baik, saya buka dulu pertanyaan terakhir dulu ya Bu, biar bisa sekali saya jawab. Nah, baik. Dari Dari Bunda Bunda. Ayah Fatih. Ya, Ayah atau Bunda? Iya, Assalamualaikum, Miss. Ayah, Iya, Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait lunch atau bekal yang dibawa di rumah, apa dari sekolah ada aturan khusus untuk makanan yang dibawanya, misalkan tidak boleh membawa makanan kemasan ataupun yang lainnya. Oh iya, sama mohon maaf tadi saya agak telat gabung, ketinggalan mau tahu untuk batas usia masuk SD-nya tuh berapa dan di bulan apa gitu. Makasih, Miss. terima kasih. Kan saya jawab ya Bunda pertanyaannya. Pertama dari Bunda Rima dari TK Star Adi ya. Pendaftaran umum dari 1 November. Ya, kami menunggu konfirmasi dari siswa dalam ya Bunda ya sampai dengan 31 Oktober. Nanti kita lihat misalkan kuota yang tersisa misalkan tinggal 50 seat. Nah, dari 50 seat itu akan kita buka pendaftaran mungkin sekitar 60 atau 70 formulir saja yang kita buka untuk siswa umum. Kemudian nanti akan kita proses, akan kita undang untuk observasi siswa ya Bunda ya. Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu dari pendaftaran tanggal 1 November itu. Nanti akan kita, anak-anak akan kumpul bersama, nanti oleh guru kelas, nanti kita observasi, maka ada beberapa tes kemampuan dasar ya Bunda ya. Kemudian nanti baru kita kirim uh, pengumuman siapa yang masuk dalam kuota tersebut. Jadi nanti akan kita kirim ke acceptance letters dalam kurun waktu mungkin sekitar 3 sampai 5 hari kerja. Selanjutnya baru bisa melakukan pembayaran. Nah, jika sudah melakukan pembayaran tadi sebesar 40%, baru bisa dibilang masuk kuota. Jadi pembayaran itu bisa dibilang pembayaran 40% itu untuk mengunci kuota yang
sudah ada. Tapi apabila nih sudah nyatakan diterima, tapi tidak ada pembayaran, jadi belum bisa dibilang masuk kuota sahabat itu. Jadi balik lagi ke ayah bunda juga ya dalam eh, memastikan apabila sudah serak dengan Pratiwi School bisa lakukan pembayaran. Seperti itu karena kami di sini tidak ada sistem refund ya Bun. Jadi jika sudah membayar dan membatalkan maka mohon maaf tidak ada refund seperti itu. Jadi nanti kalau Bunda tanggal 1 November sudah daftar, nanti akan dari tim admin kami akan menghubungi untuk jadwal observasi tesnya untuk siswa. Itu biasanya kita melihat kemampuan dasar dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya seperti apa, dalam speakingnya, kemudian mungkin kita mau melihat sejauh mana kemampuan uh, sudah bisa baca suku kata atau baru mengenal huruf, kemudian tadi ya apakah dia termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidak, jika memang dia berkebutuhan khusus apa termasuk yang ringan, sedang ataupun yang berat. Kemudian kita lihat juga bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman seusianya nih. Itu yang biasanya kami lakukan. Kemudian nanti ada pengumuman biasanya di WhatsApp bahwa inilah siswa-siswa yang diterima di private school. Kemudian akan ada email berupa acceptance letter yang berisi rincian biaya yang harus dibayarkan. Nanti jika sudah 40% masuk baru sudah nyatakan terkunci seatnya buat siswa tersebut. Gitu. Nah, jika tidak ada yang masuk, maka kami berhak menerima siswa lainnya, ya seperti itu. Kemudian untuk lunch ya, memang untuk lunch dari rumah ini kita ada aturan khusus. Salah satunya adalah tidak boleh yang snack yang terlalu banyak mengandung MSG, coklat, men, ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa makanannya sehat, bisa roti, buah, seperti ya puding. Kemudian kalau untuk setiap hari Jumat itu kita makan siangnya harus yang berupa 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Kemudian untuk batasan usianya tadi nanti di bulan Juni 2025 itu harus sudah 6 tahun ya 30 Juni itu harus sudah 6 tahun. Nah, karena kan memang biasanya dari TK sendiri kalau belum 6 tahun itu tidak dapat ijazah dari dinas ya Bunda ya. Jadi itu memang persyaratan juga dari dinas pendidikan. Dan itu semoga bisa menjawab. Nanti apabila masih kurang boleh menghubungi admin kami. Nanti bisa lihat di Instagram kami juga untuk info-info terbaru ya Bunda Bapak. Baik, saya kembalikan ke Miss Faiza. Baik, terima kasih banyak Miss Resti atas pemaparan materi dan jawabannya. Untuk saat ini kita sudah sampai di penghujung acara, maka kita akan memberi tahu mengenai door prize. Baik, sebelum kita mengumumkan door prize nih Ayah Bunda, kita akan mendokumentasikan berfoto bersama. Baik, Ayah Bunda, dipersilakan untuk turn on kamera untuk dokumentasi bersama. Oke, sambil hitung. Baik, 1, 2, 3. Boleh. Lagi Miss Anis. Ya. Baik. Oke. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda atas waktunya pada Zoom meeting open house hari ini. Dan akan saya umumkan nih Bun, Ayah Bunda, untuk pemenang atau door prize-nya, door prize free registration sebesar Rp500.000 kepada Bunda Endah Putri dari TK Fakila. Nah, ya selamat ya Bunda Endah Putri. Oke, nanti akan segera kami hubungi via WhatsApp melalui admin sekolah. Begitu. Baik, boleh Ayo Bunda mohon bisa mengisi absennya untuk eh, melengkapi data. Itu juga Bunda Ina Putri nanti akan kami hubungi via WhatsApp. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda atas kehadirannya pada hari ini. Semoga eh, sudah menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda semua dan lagi-lagi mengingatkan untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link yang sudah tertera di chat box. Itu, terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.